Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wahidil qahhar, al-azizul ghaffar, mukawwiril lail 'ala an-nahar, tadhkiratan li ulul qulub wal absar, wa tabsiratan li dhawil albab wal i'tibar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu alladzi balagha al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid-din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin-nar. Fa amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang memberikan kehidupan kepada kita semuanya, Zat yang memberikan ketenangan dan kebahagiaan ke dalam hati kita semuanya, Zat yang menguatkan hati pijakan kita semuanya dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tiadalah yang dapat kita lakukan tanpa sokongan dari Allah Subhanahu wa taala, yang menandakan kita semuanya adalah makhluk yang sangat lemah. Walaupun kita memiliki segalanya, memiliki harta kekayaan, memiliki kekuasaan, ataupun memiliki relasi yang sangat banyak, itu semuanya tidak akan mampu memberikan manfaat sedikit pun kepada kita semuanya kecuali Allah takdirkan untuk kita. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya bagi kita yang menikmati dan merasakan lezatnya nikmat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Dengan cara semakin hari kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban yang Allah tetapkan untuk kita semuanya, mendapatkan pahala bagi mereka yang mengerjakannya, dan berdosa bagi mereka yang meninggalkannya, dan kufur bagi mereka yang mengingkarinya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan bagi kita semuanya, melingkup semua aspek kehidupan, sosial, budaya, politik, ekonomi, pendidikan, bisnis, semua sudah ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup bagi kita melihat dan mengkaji bagaimana Rasulullah melakukan itu semuanya, dan kita tidak perlu lagi membuka dan membedah hal-hal yang mana kita bisa dapatkan di dalam syariat Islam, kita bisa dapatkan di dalam diri Rasulullah SAW. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyempurnakan dinul Islam ini yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Dikala itu sebelum Rasulullah SAW wafat, beliau berpamitan di hadapan seluruh kaum muslimin dengan membawakan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini Allah Subhanahu wa taala sudah sempurnakan dinul Islam, sudah menyempurnakan bekal hidup yang cukup untuk kalian pegang sampai kalian mati,
sampai kalian meninggal dunia. Membuat kalian percaya, membuat diri kalian kuat, membuat diri kalian nyaman, aman, tentram, dan kalian tidak akan tersesat manakala kalian berpegang teguh terhadap Al-Quran. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ketahui bahwasanya manusia dalam melakukan aktivitas harian, ia akan mendapatkan berbagai perasaan: senang, sedih, bahagia, gembira, ataupun marah, benci. Itu semua tidak akan pernah luput dari manusia, karena manusia dapat merasakan perasaan-perasaan tersebut. Tapi bagi orang muslim, dia harus tahu bagaimana membawa perasaan itu ke dalam kebaikan, ataupun bagaimana caranya dia memanage perasaan-perasaan itu supaya tetap dalam koridor kebaikan. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Maka di situ sudah tergambar jelas bahwasannya ketenangan yang hakiki, kebahagiaan yang mutlak itu turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan berbeda cerita ketika orang mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan karena hiburan. Adanya perbedaan antara ketenangan dan hiburan adalah hiburan sifatnya itu sementara. Mungkin kita sudah menyelesaikan berbagai aktivitas, yang merasakan begitu tertekannya, begitu jenuhnya dari aktivitas yang rutinitas. Setelah selesai usia kegiatan, pasti dia akan mencari kegiatan yang membuat dia tenang dan bahagia, yang sifatnya hiburan, entah bertamasya, berpergi, ataupun bercengkrama dengan teman-teman. Tetapi dikala itu dia mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan. Tetapi setelah selesai kegiatannya dan masuk hari esok dan ketemu dengan kegiatan yang biasa ia lakukan, maka kembali lagi perasaan-perasaan tersebut. Adapun ketenangan, ikhwan fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan merasakan begitu nyamannya kehidupan. Walaupun setiap hari dia berhadapan dengan yang namanya cobaan dan ujian, dia menghadapi itu semua dengan pikiran jernih dan hati bersih. Dia mampu berpikir bagaimana menyelesaikan itu semuanya, dan bagaimana dia mengelola perasaan itu supaya tetap dalam kebaikan. Dia tidak memforsir perasaan sedihnya, tidak berlebihan ketika bahagia. Itu semua kenapa? Itu semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketenangan ke dalam hati orang tersebut. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Lihat bagaimana bentuk feedback asar yang baik. Kalau suatu hiburan yang baik, pasti akan memberikan asar yang baik, dampak yang baik, semangat, gairah dalam mempelajari ilmu Islam. Dia mendapatkan dorongan dan motivasi yang lebih supaya di hari esok dia tetap semangat dan siap memikul beban dan tanggung jawab. Tetapi kalau suatu perasaan itu tidak baik, tentunya akan membuat dirinya terpuruk, akan membuat dirinya semakin berputus asa, dan akan membuat dirinya jauh dari nilai kebaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kembali lagi kita melihat ketenangan yang hakiki adalah manakala seseorang itu semakin hari dia mendapatkan petunjuk, semakin hari dia paham apa yang dia lakukan ternyata kurang, dia semakin tahu akan kekurangan dirinya, dan dia tahu bagaimana dia menyempurnakan dirinya supaya tetap memiliki kepribadian yang baik dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bersama bahwasanya fitnah di akhir zaman semakin hari semakin dahsyat dan semakin kuat. Dan kita melihat pesan dari Rasulullah SAW ketika
berbicara dengan para sahabatnya, innakum asabtum fi zamanin katsirul ulama wa qalilul khutaba. Wahai para sahabat, kalian berada di zaman di fase banyak orang-orang yang memiliki pemahaman yang sangat mendalam terkait dinul Islam. Kalian berada di zaman yang sangat banyak sekali orang-orang yang menuntut ilmu, gemar, suka menuntut ilmu. Dan juga kalian berada di zaman yang sangat sedikit sekali orang yang ujung diri tampil berbicara di hadapan orang-orang. Oleh karena itu, apa yang dipesankan oleh Rasulullah, al-amalu fihi khairun minal ilm. Beramal lebih baik daripada berilmu. Dikala semua orang sudah memiliki ilmu yang baik, memiliki kapasitas pemahaman terkait dengan ilmu secara spesifik, maka tugas selanjutnya adalah beramal. Karena apalah arti sebuah ilmu kalau itu tidak diamalkan, dan apalah arti sebuah ilmu kalau tidak bisa dimanfaatkan. Karena al-ilmu manfaat. Sungguh kadang berilmu itu sesuatu yang sangat bermanfaat untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Bahwasanya di zaman yang kelak akan ada masa qalilul ulama atau qalilul fuqaha wa katsirul khutaba. Akan ada zaman di mana orang-orang yang memiliki pemahaman terkait dinul Islam sangat sedikit. Orang-orang yang memiliki semangat yang sangat tinggi untuk menuntut ilmu sedikit. Kebodohan para jahila, dan akan banyak orang-orang yang tampil berbicara tanpa didasari dengan ilmu. Dan itulah fenomena yang terjadi di zaman kita semuanya. Nah, kita harus berhati-hati. Ya, kita lihat ya, pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang beliau sampaikan, al-ilmu fi khairun minal amal. Berilmu, menuntut ilmu lebih baik daripada beramal. Kenapa demikian? Karena banyak sekali orang yang beramal yang mereka tersesat. Banyak sekali orang yang beramal mereka menyesatkan orang lain. Itu semua karena amalan mereka tidak didasari dengan ilmu yang baik. Mereka memiliki semangat yang membara dalam beramal, tetapi mereka sangat minim sekali dengan bekal ilmu yang bermanfaat. Kalau yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cukuplah kita menerapkan dan berpegang teguh atas wasiat pesan kepada Rasulullah SAW. Yang pertama, bagaimana kita tetap istiqomah, tetap berpegang teguh terhadap syariat Islam, karena sungguh sangat menyedihkan bagi seorang muslim manakala dalam kehidupannya, dalam aktivitas hariannya, apa yang ia lakukan jauh dari nilai-nilai Islam. Yang dikhawatirkan adalah amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berapa banyak hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, orang yang berpuasa tetapi dia hanya mendapatkan rasa haus dan lapar. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran tetapi Al-Quran itu tidak berbekas di dalam hatinya, hanya sampai pada kerongkongan ataupun tenggorokan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh manusia hidup dalam keadaan merugi, sebagaimana disampaikan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal 'ashr innal insana lafi khusr. Allah bersumpah dengan waktu yang menandakan suatu kualitas efektivitas yang ada di dalamnya, yang ditunjukkan dengan berbagai kegiatan. Disitulah akan terlihat mana sih di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mereka paham betul terhadap dirinya dan memahami kekurangannya, dan memahami nilai-nilai yang mampu menghantarkan dia, yang mampu meningkatkan kualitas dirinya, dan yang mampu mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal insana lafi khusr, maka sungguh
manusia pada umumnya seluruhnya mereka dalam keadaan rugi. Kita tahu bahwasanya orang yang merugi adalah orang yang melakukan sesuatu tapi dia tidak mendapatkan apapun. Itu adalah kerugian yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah menegaskan, ya, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dua tipe manusia yang dia keluar dari kategori orang yang merugi. Yang pertama adalah illa alladziina aamanu, orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihati, ya, tidak cukup beriman saja, dia harus beramal soleh. Kemudian yang kedua, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ada interaksi nasihat satu dengan yang lainnya. Disinilah ternyata kita hidup, kalau tidak ingin rugi maka kita kuatkan dengan dua tali. Yang pertama, bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan beramal soleh. Disitulah ketika kita semuanya memahami, oh ternyata kita hidup sejatinya untuk beribadah kepada Allah, maka pada hakikatnya kita sedang mengenali simpul yang sangat kuat supaya kita tidak terputus dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ternyata kita harus memiliki hubungan dengan sesama manusia. Minimalnya adalah saling memberikan nasihat satu dengan yang lainnya. Dengan harapan ketika tali dengan Allah terhubung, terjadilah hubungan harmonis dengan sesama manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang pilihannya, menjadikan kita semua sebagai orang yang gemar, suka, senang mendengarkan firman-Nya dan meniti jalan yang terbaik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qul rabbighfir li warhamni wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina karim nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Kaum muslimin, salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua ini mari kita sama-sama merenungi kedudukan kita, merenungi posisi kita semuanya. Apakah kita sudah maksimal dalam memanfaatkan posisi dan kedudukan kita supaya kita semakin hari semakin baik dan semakin hari Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita semuanya. Apakah kita di posisi sebagai seorang yang sedang menuntut ilmu, ataukah di posisi seorang yang sedang memberikan ilmu kepada orang lain, ataukah di posisi orang yang memberikan fasilitas kepada orang yang menuntut ilmu atau orang yang memberikan ilmu. Maka masing-masing memiliki keistimewaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau di dalam hatinya ada keimanan dan juga di dalam dirinya ada kebaikan yang bisa diberikan untuk orang lain. Maka mudah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan keistiqomahan kepada kita semuanya sehingga kita menjadi orang yang beriman imaman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan nafi'an wa kafa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal hajat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal hajat. Allahumma la tad'a lana illa ghafarta wa la hamma illa farajta wa la hajatan min hawaa'ij dunya illa qadaytaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اعتق القابضة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر نصر المعزرة. اللهم دمر اليهود وأعوانهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زلزلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة. الله أكبر سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام